Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua DPP IPB Kartini, Ibu Dewi Samsiah Fujiwara SPI atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua LSK Tata Busana Ibu Dewi Rahmawati serta staf dan jajarannya. Dan yang kami hormati juga seluruh Ketua TUK Tata Busana wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di Zoom koordinasi TUK Tata Busana dan LSK Tata Busana pada hari ini, Selasa 22 Oktober 2024. Pertama-tama saya akan membacakan susunan acara untuk Zoom hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu kita akan menyanyikan Mars IPB Kartini, yang keempat kita akan membacakan doa, yang kelima adalah penyetelan profil video LSK, yang keenam adalah sambutan dari Ketua DPP IPB Kartini, yang ketujuh adalah materi, selanjutnya baru adalah tanya jawab atau diskusi, yang terakhir adalah foto bersama dan penutup. Oh, berarti Garudanya nggak usah diambil, Garudanya biar itu aja. Sebelum kita mulai acara kali ini, mohon maaf saya sampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan TUK untuk nama profil Zoom boleh diganti dengan profil TUK TB, strip nama TUK, dan profil background Zoom-nya bisa diganti menjadi yang sudah disampaikan di grup TUK. Acara selanjutnya adalah pemutaran lagu Indonesia Raya untuk operator dipersilakan. Baik, acara selanjutnya adalah pemutaran lagu Mars IPB Kartini untuk operator dipersilakan. Kami Ikatan Tata Busana Indonesia Kartini, jahit-menjahit, membina model pribadi bangsa, bermusyawarah meneruskan cita-cita Kartini, melatih keterampilan, menjunjung derajat bangsa, wadah yang terpercaya.
Ikatan Nata Busana Indonesia Kartini, berwira swasta penuh pengabdian, turut berbakti, penyuluh pembangunan bangsa, berjiwa Pancasila. Terimalah dharma bakti untukmu Indonesia, wadah kami tercinta. Ikatan Penata Busana Indonesia Kartini. Vâng, saya Cici atas Terima kasih atas operator atas pemutaran dari videonya. Lalu sebelum kita mulai Zoom kali ini, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Pak Satrio. Pak Satrio dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini. Rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara pada hari ini. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, dan persatuan pada kami semua. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa anak kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satrio atas doanya. Acara selanjutnya adalah pemutaran profil video LSKTUK oleh operator. Untuk operator dipersilakan.
Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DPP IPB Kartini untuk Ibu Dewi Syamsiah Fujiwara atau yang mewakili. Ibu Leni, boleh silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Maya selaku MC atas kesempatannya. Sebelumnya izin saya sampaikan permohonan maaf dari Bunda Ketum, Ibu Dewi Samsiah Fujiwara SPDI yang berhalangan hadir pada kesempatan kali ini dikarenakan sedang ada keperluan dan tidak bisa diwakilkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Dr. Dewi Rahmawati SPD MPD selaku Ketua LSK Tata Busana beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati Bunda Hajah Sunarti selaku Ketua DPD IPBI Kartini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati juga Bunda Yepi Kristanto selaku Ketua DPD IPBI Kartini Provinsi Jawa Tengah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan TUK di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah Jawa Tengah atau yang mewakili. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bertatap muka walaupun via Zoom ya, walaupun dalam jaringan, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita semua dalam mengikuti agenda rapat koordinasi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, Bapak Ibu, izin saya akan bacakan sambutan dari Bunda Ketua Umum. Rapat koordinasi ini merupakan momen penting bagi kita semua untuk saling berbagi informasi, bertukar pikiran, dan bersinergi antara DPP IPBI Kartini, DPD, serta DPC IPBI Kartini, juga bersama dengan LSK Tata Busana dan TUK di seluruh wilayah Indonesia. Melalui forum ini, LSK Tata Busana akan membagi TUK sesuai dengan wilayahnya. Kemudian tentu harapan dari adanya rapat ini untuk meningkatkan kinerja, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan uji kompetensi di TUK-nya masing-masing. Selain itu, adanya koordinasi ini juga untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi baik sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan uji kompetensi. Tentu Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa dengan semangat kebersamaan dan dedikasi yang tinggi, kita akan mampu mengatasi segala tantangan dan mencapai hasil yang optimal. Menciptakan sumber daya manusia yang kompeten tentunya ya. Kemudian mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas kinerja TUK di berbagai wilayah Indonesia, khususnya daerah istimewa Yogyakarta dan wilayah Jawa Tengah. Baik, sekian sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara puncak dari Zoom ini, yaitu adalah pemaparan materi tentang koordinasi TUK dan LSK Tata Busana. Untuk operator boleh dipersilakan di share screen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Umum DPP IPBI Kartini, Bunda Dewi Fujiwara, yang saat ini diwakili oleh Sekretaris DPP IPBI Kartini, serta yang kami hormati Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta yang saat ini hadir secara offline di LSK, Ketua DPD dari Provinsi DKI Jakarta, Bunda Kasmiati, dan juga yang kami hormati
Ketua Pimpinan TUK dari Lembaga Sertifikasi Koleksi Tata Busana di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan kita nikmat iman dan sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali pada Zoom pagi hari ini, yaitu terkait dengan undangan koordinasi TUK untuk area Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di slide mungkin Bapak Ibu sudah melihat ini adalah peta pelaksanaan uji kompetensi periode dari 1 Oktober sampai 21 Oktober 2024. Sumatera kemarin hari Selasa, hari Senin kami sudah koordinasi untuk pemilihan koordinator TUK wilayah 1 dan 2. Dan juga dilanjutkan dengan koordinasi dan pemilihan koordinator TUK wilayah 3, yaitu Provinsi DKI, Jawa Barat, dan Banten. Dan dilanjutkan dengan Korwil 4, yaitu pemilihan koordinator TUK wilayah 4, yaitu dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mungkin sebelum di-share, boleh di-stop dulu. Kami ingin menyapa teman-teman TUK yang sudah hadir. Semoga harapan kami dari Provinsi Jawa Tengah maupun Provinsi Yogyakarta sudah hadir semua. Karena tiada kesan istimewa tanpa kehadiran teman-teman pimpinan TUK di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sudah bergabung dari SKB Magelang, Ketua TUK SKB Magelang berarti dari Jawa Tengah. Selamat pagi Bunda Bu Yuli ya? Selamat pagi Bunda Dira. Oh iya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung Bunda ya. Baik, kemudian TUK Sudirman Banjarnegara, Pak Yakub apa kabar? Iya, masih di mute Pak. Iya. Terima kasih sudah hadir Bapak. Kita lanjutkan menyapa TUK Alwine Semarang. Selamat pagi Bunda. Sudah hadir. Lalu ada TUK dari Purbalingga, TUK mana? Ibu Winaryati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Selamat pagi Terima kasih Bunda semuanya. sudah bergabung. Iya. TUK Anur sudah bergabung? Hai Bu, sudah. Iya. TUK Anur di Jawa Tengah ya? Bukan di Jogja? Iya Ibu. Iya di Iya. Pekalongan, Jawa Tengah. Baik. Pekalongan. Oke, boleh ditambahkan nanti Bunda ya Iya. Pekalongan. Kemudian Oh iya TUK baik Ibu. Ismia. Iya, TUK Ismia. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Jawa Tengah ya? Iya, di Jawa Tengah. Ya. Baik, terima kasih. Lanjutnya TUK Kumalasari. Bunda Narti, apa kabar Bunda? Sehat ya Bunda, dari Jogja ini. Keren banget. Ya. TUK Amalia Sukoharjo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bunda ya? wabarakatuh. Alhamdulillah, Bunda. Dan TUK Kartika dari Kabupaten Semarang. Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih Bunda sudah bergabung. Ya, Selanjutnya TUK Vita dari Temanggung. Selamat pagi Bunda. Sehat selalu ya. Oke. Selanjutnya adalah TUK Jenggala. Betul Bapak ya? Ya, Niti Sumito, Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ganteng Selamat Pak ya Pak. Yakob. Berarti ini yang ganteng ada 3. TUK Sudirman, TUK Jenggala, dan TUK Rois Modern Kebumen. Ya. Amin. Baik, terima kasih. Oh, ada TUK LKP Mulia, maaf. Baru terlihat. Kendal ya, Kendal. Terima kasih sudah masuk. Ya, TUK Nusa Indah Bunda. Terima kasih sudah bergabung Bunda ya. TUK Busana Putri Temanggung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi ya. wabarakatuh. Iya. Berikutnya TUK Belva yang selalu semangat. Sudah hadir ya. TUK LKPK Mulia.
Selamat pagi, sudah bergabung Alhamdulillah. Pagi, Bu. Tadi TUK Rois Modern Kebumen, sehat Bapak? Sehat ya. Masih di mute Pak, tapi sehatnya terdengar sampai sini. Sehat ya Ya, Pak? sehat, sehat, Sehat. alhamdulillah, Bu. Semua, Bu. Baik, siap. Pak Joko dari TUK Mulia, LKP Mulia. Sehat Bapak? Sehat ya Pak? Siap. Lalu ada TUK SKB Cilacap. Sehat Bunda? Ya, nanti Alhamdulillah, masuk. baik. Bunda belum masuk grup ya? Belum pun. Oh ya, nanti admin Baru akan memasukkan sewu. ke grup. Kenal. Tolong di follow up ya admin. Ibu Dasyati, TUK izin TUK mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Sadar Lati Purwaja. Ya, ya, selamat terima kasih sudah bergabung Bunda. Dan TUK Arum, ini sahabat seperjuangan saya waktu menjadi penguji dulu. Apa kabar Ibu Husna? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga nanti kita berjumpa kembali di Amin, secara amin. kopi darat offline. Ya, Amin, sehat insya semuanya. Allah. Amin. Baik, teman-teman, alhamdulillah ini sudah hadir dari Jogja maupun dari Jawa Tengah, artinya sudah mencapai quorum. Kita lanjutkan teman-teman ya, izin boleh dibantu share screen untuk admin. Ini adalah laporan kami dari LSK untuk teman-teman, yaitu peta uji kompetensi sepanjang Oktober sampai 21 Oktober 2024. Terlihat dari slide, mulai dari pelaksanaan TUK di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Dan untuk hari ini yang kami undang yaitu Korwil 4, yaitu dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, sepanjang 1 sampai 21 Oktober ada sebanyak 20 uji kompetensi di Jawa Tengah. Dan di Jogja ini masih kosong. Semoga ke depannya banyak yang mengakses PKK, masih ada waktu informasinya. Dan bisa juga uji kompetensi di LSK sehingga para penguji kita bisa bertugas mungkin bahkan lintas provinsi. Baik, kita boleh close dulu untuk peta uji kompetensi. Beberapa informasi yang akan disampaikan terkait koordinasi hari ini yaitu adalah pemilihan Ketua Koordinator TUK di wilayah 4 yaitu area Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kami dari LSK menyerahkan kepada teman-teman pimpinan TUK atau yang mewakili apakah pemilihannya aklamasi penunjukan langsung atau dengan voting untuk mencapai mufakat. Namun sebelum pada acara puncak yaitu pemilihan koordinator TUK wilayah 4 Jawa Tengah dan Jogja, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terkait koordinasi LSK dan TUK. Mungkin izin boleh di share screen teman-teman dari yang Mas Dwi dulu aja. PowerPoint ini sebetulnya sudah disampaikan di meeting Kamis pleno secara nasional, tapi ada beberapa yang kami ulas kembali yang informasinya lebih lengkap. Terkait dengan beberapa informasi yang memang beredar, perlu kami tegaskan bahwa seluruh pengumuman itu adalah bersifat satu pintu yang dikeluarkan dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tata Busana yang ditandatangani oleh Ketua LSK. Sehingga jika ada informasi yang menurut teman-teman itu ada muncul, teman-teman bisa langsung mengkonfirmasi kepada LSK sehingga mengetahui bahwa informasi tersebut adalah betul atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi yang sampai saat ini di bulan Oktober, ada beberapa catatan dari kebetulan istimewanya
di Tata Busana kita juga memiliki master penguji, yaitu 3 orang. Ada Ibu Dia, ada Bunda Ketum kita sendiri dari DPP Kartini, dan Bunda Harsuyanti. Dan Bunda Dia juga salah satu verifikator dari proposal PKK yang juga banyak koordinasi dengan LSK terkait penyelenggaraan uji kompetensi. Salah satu yang disampaikan adalah terkait absensi saat uji kompetensi. Mungkin Bapak Ibu TUK agar betul-betul lebih memperhatikan absensi peserta uji kompetensi. Karena kadang-kadang akhirnya kalau LSK sudah menerbitkan sertifikat kompetensi itu dipertanyakan oleh tim verifikator. Ini absensinya hanya masuk teorinya saja, prakteknya nggak masuk. Kok bisa lolos atau lulus atau kompeten uji kompetensinya. Dan sudah disampaikan bahwa bukti dari foto siswa tersebut ada, kemudian absensi manual juga ada. Dan mungkin kendala jaringan ketika mengklik hadir atau tanda tangan atau cek foto itu yang menyebabkan tidak terekam. Jadi teman-teman Bapak Ibu pimpinan TUK dan admin TUK memperhatikan kembali kelengkapan dari absensi sehingga tidak terjadi miss dan banyak pertanyaan di tim evaluasi di direktorat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan soal uji kompetensi yang memang sudah disosialisasikan, silakan Bapak Ibu TUK bisa berkoordinasi dengan DPD setempat terkait dengan pembuatan sampel serta penafsiran dari soal yang ada di sosialisasi LSK sehingga tidak ada LKP yang kemarin ada laporan bahwa ada LKP yang menyampaikan ketidaklulusan siswanya. Kebetulan lulus siswanya itu hampir 60% nggak lulus, tidak kompeten. Itu mereka ketika dievaluasi di direktorat mereka menyampaikan bahwa karena soal yang dari LSK berbeda dengan yang dibuat TUK. Padahal setelah diperhatikan tidak sampel maksudnya, sampel yang dibuat. Padahal setelah diverifikasi ke pengujinya bahwa memang bukan hanya faktor itu saja. Sehingga kami juga mengharapkan teman-teman TUK supaya tidak menjadi sasaran alasan. Artinya teman-teman juga memperhatikan hal-hal supaya tidak menjadi celah atau alasan buat mereka untuk berdalih. Seperti itu, sehingga betul-betul diperhatikan. Ketika memang butuh konsultasi dan koordinasi, silakan menghubungi DPD IPB Kartini setempat dari DPD Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Kemudian yang berikutnya adalah terkait ada di slide ini. Baik, slide berikutnya. Oh ya, ini terkait dengan dana transport. Ini sudah saya sampaikan di minggu lalu, jadi saya skip saja, tidak saya sampaikan. Lanjut ke slide 9 ya. Slide 9, nah terkait dengan laporan TUK. Kami izin Bapak Ibu, sampai saat ini di bulan Oktober, kita sudah meminta teman-teman yang melaksanakan uji kompetensi sejak bulan Juni untuk bisa segera melampirkan atau mengirimkan laporan kepada LSK. Hal ini terkait dengan kedatangan petugas pajak dari KPP Matraman ke LSK terkait pembayaran, salah satunya adalah PPH, pajak penghasilan dari penguji, yang mereka bertanya, uang sih masuk ke negara ada, tapi tidak ada database-nya. Tidak ada ini atas nama siapa. Dan setelah kami juga telusuri, kemarin ngobrol dengan koordinasi dengan teman-teman di Sumatera dan Jawa, memang mungkin ada beberapa penguji yang belum aktif EBIL atau EVIN NPWP-nya, sehingga tidak bisa dibayarkan secara nama penguji dan akhirnya dibayarkan melalui nama lembaganya. Nah, sebetulnya hal itu tidak boleh Bapak Ibu, karena tetap harus nama pengujinya. Sehingga saat ini LSK sejak tahun 2021, kami yang saat ini ada di LSK diminta untuk melaporkan PPH penguji sejak tahun 2021 yang belum dibayar. Jadi kami minta kerjasama dari teman-teman TUK, pimpinan TUK, untuk sedikit mempercepat. Kemarin yang Juni dan Juli itu ada di tanggal 27 pengumpulan laporan TUK. Nanti akan kami share nama-nama TUK-nya, semoga menjadi reminder.
Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, bagaimana kalau filenya terlalu besar untuk mengirim? Bapak Ibu bisa ya, bisa membagi sesuai tanggal ujian bersama LKP-nya sehingga pengirimannya tidak terlalu besar per bulan. Kami tidak meminta per bulan, tapi ini informasi yang kami rekap per bulan. Baik, yang berikutnya. Ya, dan sampai saat ini alhamdulillah TUK Tata Busana yang ada di LSK itu berjumlah 225 walaupun mungkin tidak semua aktif. Dan dari jumlah TUK yang ada itu ada 4 yang masih menggunakan rekening pribadi. Dan kami harapkan sejak tanggal 1 November LSK bertransaksi hanya dengan menggunakan rekening sama TUK. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu, sekarang tanggal 22, Bapak Ibu bisa langsung menuju bank terdekat untuk bisa memproses terkait dengan nomor rekening TUK. Hanya ada 4 TUK saja se-Indonesia yang belum memiliki rekening TUK. Karena ini pun direkam oleh pajak gitu. Mereka bertanya pengeluarannya ke atas nama pribadi kalau memang pembayarannya memang atas nama B2B atau atas nama lembaga government to government. Sehingga ini yang harus kami jawab. Dan November kami harapkan 100% clear semua rekening sudah atas nama lembaga. Baik, yang berikutnya. Oh ya, terkait dengan mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui informasi-informasi yang beredar atau informasi yang kemarin disampaikan bahwa saat ini terkait pembentukan TUK baru itu memang ada pembiayaan administrasi yaitu sebesar 2 juta rupiah dan juga terkait dengan pergantian ketua TUK itu pun ada biaya administrasi. Kami sebagai LSK bisa mempertanggungjawabkan terkait penggunaan dana dari administrasi tersebut. Namun terkait administrasi, yang pertama adalah ketika ada permintaan verifikasi TUK, LSK langsung berkoordinasi dengan DPP IPB Kartini untuk membuatkan surat tugas siapa yang akan siapa yang akan memverifikasi ke TUK yang akan menjadi TUK tersebut, calon TUK. Dan DPD juga akan mendampingi dalam proses verifikasi tersebut. Koordinasi dan teknis dari pelaksanaan tersebut pastinya membutuhkan pembiayaan yang dialokasikan yang disumberkan dari administrasi tersebut, sehingga hal tersebut dapat LSK pertanggungjawabkan. Kalau Bapak Ibu bertanya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kami bisa langsung jawab di forum Zoom ini. Dan terkait dengan adanya TUK yang saat ini sudah ada 225, akhirnya kami membagi untuk peningkatan pelayanan dari LSK maupun dari TUK kepada lembaga. Kami membuat yaitu tipe-tipe TUK berdasarkan dari sarana prasarana, yaitu seperti misalnya kepemilikan adanya mesin high speed misalnya, atau mesin portable. Dengan itu bisa kita rasio ada mesin high speed maupun portable, itu bisa kita lihat. Akhirnya, TUK tipe A ketika memang sudah mendekati mesin-mesin dengan industri dan lain sebagainya. Kemudian terakhir, berikutnya adalah terkait dengan traffic ujian yang berlangsung di TUK tersebut. Makin tipenya, grade-nya makin baik, itu adalah traffic ujiannya yang makin banyak. Sehingga perlu dibutuhkan inovasi-inovasi dari TUK, supaya di TUK-nya itu juga berlangsung ujian yang mungkin trafficnya agak padat. Dan berikutnya adalah yang paling penting adalah keberadaan tenaga ahli. Nah, ini juga menyangkut dengan pengertian dan pemahaman dari sosialisasi soal yang dikirim oleh LSK setiap bulannya. Ketika TUK memang sudah memiliki tenaga ahli, insya Allah pastinya bisa menerjemahkan dan memahami gambar desain yang disosialisasikan oleh LSK. Dan 4 klasifikasi ini, 4 dasar ini yang akan menjadikan
TUK menjadi tipe A, tipe B, atau tipe C. Dan ini akan kami kirimkan sertifikat lisensi secara gratis kepada Bapak Ibu dengan sudah dituliskan tipe pada TUK-nya. Seperti seragam yang sudah mungkin beberapa sudah menerima, nanti mungkin bisa mencatat atau mengirim note kepada admin kami, TUK mana yang masih belum menerima, karena masih dalam proses bertahap pengirimannya, dan masih ada yang dalam perjalanan. Jadi kita tunggu Bapak Ibu untuk bisa memprogres kepada admin kami. Baik, berikutnya. Ya. Oke, baik, berikutnya adalah karena kami didatangi oleh kantor pajak KPP Matraman, dan di sana memang ngeling ya Ibu ya, satu pintu sekarang. Jadi kami membagi, ini kaitannya dengan pajak, kami membagi pembayaran uji kompetensi menjadi dua rekening. Yang pertama adalah wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Teman-teman TUK bisa mengirimkan LKP maksudnya, itu bisa mengirimkan ke Bank BRI atas nama LSK Tabusana, dan teman-teman yang berada di daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara bisa mengirimkan ke Bank BSI atas nama LSK Tabusana. Lalu ada pertanyaan, Ibu di LSK, kalau rekening kami adalah BRI, kalau kami mentransfer ke BSI, kami kena admin, itu bagaimana? Untuk biaya admin itu akan ditanggung LSK. Kalau Bapak Ibu menggunakan BI Fast itu hanya Rp2.500. Tapi kalau admin beda bank biasanya 6.500. Itu silahkan disampaikan ke bendahara kami untuk bisa ditanggung oleh LSK. Jadi perbedaan rekening tidak menjadi halangan untuk kita bisa bertransaksi. Oke, slide yang lain ada? Oh iya. Mungkin akan kami coba share terkait dengan TUK yang belum mengirim laporan sepanjang uji kompetensi bulan Juni dan Juli. Karena kami menunggu sampai Jumat esok di tanggal 27. Ya, untuk chat pertanyaan nanti akan dirangkum setelah sesi diskusi. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau bertanya silakan menuliskan di chat. Nanti kita bahas di sesi diskusi. Oke, boleh diturunkan. Untuk Jawa Tengah ini di bulan Juni ada TUK Henita, mungkin tidak hadir ya. Nanti mungkin dari DPD bisa menot ya buat teman-teman TUK yang belum mengirimkan. TUK Henita di tanggal 13 Juni ini belum, TUK Jenggala, TUK Mulia, TUK Rois Modern ini juga belum mengirimkan laporan. Hanya itu saja. Itu aja ya. Oke. Jadi mohon dengan hormat Bapak Ibu pimpinan TUK untuk bisa mensegerakan pengiriman laporannya. Kalau Bapak Ibu mungkin bingung terkait dengan formatnya, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi admin LSK yang ada di grup TUK. Dan nanti bisa dikirimkan sampel contoh pelaporan TUK. Yang bulan Juli boleh? Ya. Di bulan Juli itu TUK Inka di ujian 23 Juli, 23, TUK Eka Mulia tanggal 13 Juli dan 14 Juli, TUK Awin 14 Juli, Eka Mulia 15 Juli, TUK Anur 13 Juli, TUK Eka Mulia, TUK Belva, TUK Mulia, TUK Sudirman 1920, terakhir TUK Mulia dan SKB Blora tanggal 26 Juli. Bagi Bapak Ibu yang tidak disebut namanya, artinya pelaporannya sudah aman, sudah kami terima dan follow up. Sebetulnya adalah yang penting dan mendesak adalah terkait dengan bukti potong PPh penguji. Karena itu yang harus segera kami follow up ke kantor pajak untuk bisa kami laporkan. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin demikian terkait pelaporan peta pelaksanaan uji kompetensi sepanjang 1 sampai 22 Oktober, kemudian terkait informasi-informasi untuk Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Kita masuk ke sesi diskusi. Saya kembalikan kepada MC. MC sudah banyak sekali chat diskusi, bisa kita bahas satu persatu. Baik, terima kasih untuk Ibu Dewi Rahmawati atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan ke sesi diskusi. Untuk dari chat, kita bisa melihat dari Pak Joko LKP Media, ada pertanyaan kalau ada pernyataan kalau e-billing harus atas nama penguji, maka penguji harus membuat e-billing baru TUK yang membayar. Tapi kalau penguji tidak membuat e-billing sendiri, maka e-billing otomatis atas nama TUK dan hanya bisa memberikan keterangan bahwa pembayaran atas nama penguji. Untuk jawabannya apakah ditampung dulu atau bagaimana, Bu? Pernyataan. Mungkin harus. Yang langsung bisa, Bun. Baik. Dari Jepara, Jenggala. Selanjutnya, dari kantor Jenggala. Apakah ada pertanyaan, Bapak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Niti Sumito dari TUK Jenggala. Pertanyaan pertama tadi disampaikan untuk pelaporan Jenggala memang kayaknya belum. Kadang-kadang kami bingung, maka nanti dari Jenggala mohon dikirim untuk contoh pelaporan. Untuk data pendukung, sebetulnya kan secara online kan sudah itu berita acara, absen, kemudian foto pelaksanaan teori dan praktek. Nah, nanti itu kan sudah kita lakukan, tapi di situ muncul itu. Nah, mungkin yang ditanyakan saya juga belum paham apakah yang berupa kwitansi atau apa, karena secara mekanisme untuk untuk biaya dari LSK ke TUK kan sudah jelas, sudah ada rinciannya. Sebetulnya ya kita sih oke saja, kan kayaknya itu bolak-balik gitu loh. Nah, kalau hemat saya yang perlu kita laporkan adalah yang untuk penguji transport dan penginapan. Kan Sewu saya juga tidak tahu ya, barangkali dari LSK ada temuan dari direktur atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas kita kan sudah ditransfer dari LSK ke TUK, jelas ada rincian ini kan sebagai bentuk pelaporan bahwa LSK nanti kalau dikunjungi ya inilah dari transfer kepada TUK. Nah sekarang kok dibalik, TUK harus melaporkan ke LSK. Barangkali yang pengertian saya kan hanya yang untuk transport dan penginapan barangkali itu. Kalau misalnya nanti memang kurang jelas karena tadi saya juga tersinggung di Jenggala kok malah belum laporan itu. Sudah siap, artinya kan kita online sudah. Hanya nanti kalau offline itu dijadikan satu bagaimana setiap pelaksanaan kita jadikan satu karena kita sudah siapkan. Kami melakukan 4 kali itu sudah kita siapkan untuk yang data dukung untuk yang offline-nya. Apakah harus 1 kali atau nanti kita kan nanti ada 1 kali lagi untuk pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian tadi kaitannya dengan PPH ini kadang-kadang kita juga kita ropel, jadi kan pelaksanaan tidak hanya sekali, nanti kita ropel pas pelaksanaan akhir, barangkali nanti kalau itu salah ya mungkin untuk mohon penjelasannya karena kaitannya dengan pajak. Kemudian yang terakhir tadi masalah seragam. Masalah seragam nih kami kan sebagai TUK mestinya manajemen dari TUK yang LSK yang baru kan sudah ada data. Seluruh Indonesia ada data. Kalau misalnya memang sudah dikirim-kirim, barangkali kami yang selaku Jenggala belum mendapatkan ya khawatir saya kan tidak terkirim. Nah ini kan manajemen yang buruk, ini hanya informasi saja. Saya kira itu dari kami TUK Jenggala dari Jepara, kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya apakah langsung dijawab dari Ibu Ketua LSK? Bagaimana Ibu Ketua LSK? Boleh, baik. Ya, terima kasih Bapak. Ya, tadi terkait laporan. Ya, terkait laporan, memang sepanjang pelaksanaan uji kompetensi dan sepanjang pelaksanaan kegiatan, kita tetap harus melaporkan kronologis dari kegiatan tersebut. Dan isi pelaporan bisa kami share screen isinya.
Jadi terkait permintaan pelaporan Bapak Ibu pimpinan TUK jangan Dari sini tersinggung sampai karena sini normally pandangan jangankan Bapak, kami juga LSK juga selalu melaporkan. Saya pribadi juga membuat book log untuk kami laporkan kepada DPP IPB Kartini. Karena kami selalu bekerja, selalu mengevaluasi dan juga selalu membuat pelaporan-pelaporan. Dan hal ini bukan untuk menyinggung teman-teman pimpinan TUK, tapi adalah bentuk tanggung jawab dan juga sebagai pelaporan kegiatan dari orang yang melaksanakan kegiatan uji kompetensi. Dan boleh di-share screen contoh laporan dari salah satu TUK yang sudah sampai di LSK. Dari cover ya, ini yang TUK mana? Ini laporan apa ya? Benar, Mbak Aris benar di sini, Pak. Mbak Aris terus sini, benar. Ya. Waduh, kaya neraca lajur Pak Dirman, Pak Yakob. Laporan urung. Durung laporan kaya laporan akuntansi neraca lajur, neraca apa. Ya sederhana aja lah. Kan gitu, kan sudah dari TUK kan sudah menerima laporan dari Ada LSK. formatnya, Pak, tinggal revisi. Sabar Pak Niti. Iya, aku udah lihat tadi dari dari Pak Yakob itu Dari laporan yang setia itu. Sampel aja deh. Yang penting ada data pendukungnya. Nah, itu dia. Oh ya. Rencana. Ya, izin Bapak, ini contoh dari TUK Tatik Trenggalek. Ini bisa ada covernya. Pelaksanaannya, periodenya boleh ditulis. Tapi ini bukan format baku Bapak Ibu ya. Ini hanya sekedar sharing dari salah satu TUK yang sudah mengirim. Oke, ini juga mereka melampirkan NIB, lalu SK Kemenkumham, lalu penilaian kinerja, akreditasi, serta alamat email, website, dan alamat offline, serta nomor handphone dan tahun dari pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian di tahap pertama, halaman berikutnya yaitu berisi tentang berita acara yang ditandatangani oleh penguji. Oke, boleh dikebawahkan kembali berita acara tanda tangan penguji karena pelaksanaannya 2 hari, sehingga berita acaranya juga 2 hari. Oke, next. Kemudian daftar hadir para penguji selama 2 hari. Ya, ini daftar hadir dari siswa, sehingga ini bisa menjawab pertanyaan tim evaluator dari direktorat yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa kok anak ini tidak terekam ketika teori tapi lulus. Nah, ini menjawab. Kemudian ini secara tanda tangan tentunya. Kalau nggak ada, jadi ini bukan format baku sebetulnya Bapak Ibu, tapi ini kami ambil yang terbaik. Oke. Kemudian ini terkait RAB, sebetulnya kami tidak terlalu akan mengutak-ngatik RAB dari TUK karena sudah ada RAB-nya dan kami tidak terlalu mengkritisi, tidak. Kami hanya yang penting dan mendesak adalah bukti potong penghasilan PPh-nya penguji karena itu yang ditunggu oleh kantor pajak. Kami diuber-uber oleh kantor pajak Bapak Ibu dan hari ini kami janjian nih mau ngasih jawaban ke kantor pajak. Ya, ini honor penguji yang ditandatangani oleh penguji dan diketahui oleh TUK. Nah, ada bukti potong PPh yang lalu itu sebenarnya 2,5% ya. Jadi bukan 5%, 2,5% per penguji. Nah, bukti potong pajak. Nah, ini cetakan kode billingnya. Ya, nah ini sebetulnya juga penyetornya nama TUK-nya nih. Harusnya adalah nama pengujinya. Oke, ke bawahin lagi. Ya, ini bukti potongnya. Nah, ini kwitansi penanggung jawab dan seterusnya. Ya, kalau yang bawah terkait dengan ini tentang memberikan kepada
kabit misalnya sebagai pengawas dan lain Bisa. sebagainya bisa dilampirkan. Ya. Ini adalah salah satu contoh laporan TUK. Yang akan kami perhatikan sekali adalah terkait bukti potong Bapak Ibu, karena itu yang akan kami teruskan ke negara, ke kantor pajak KPP Matraman. Ya. Oke, terima kasih. Boleh di close stop screen. Nanti filenya kami kirim bagi Bapak Ibu yang menginginkannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari mana? Admin, Pertanyaan berikutnya dari Gloria Panji, itu adalah biaya 2 juta untuk semua TUK atau hanya TUK baru saja yang ganti ketua TUK. Selanjutnya adalah klasifikasi TUK akan berfokus pada apa? Untuk Ibu Ketua, apakah bisa dijawab? Baik, terkait pertanyaan ini, untuk yang baru memang ada biaya administrasi 2 juta dan organisasi pembentuk untuk perpanjangan TUK pun biayanya sama, serta pergantian ketua sebesar Rp500.000. Kalau tadi sudah saya jelaskan terkait penggunaan uang tersebut sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Mungkin Bu Gloria baru bergabung ini. Ya, saya sampaikan tadi. Dan kami dari LSK siap menjawabkan terkait penggunaan atau penerimaan biaya administrasi tersebut. Karena memang kami kembalikan lagi pada tim verifikator untuk biaya perjalanan serta biaya fee untuk memverifikasi data yang diverifikasi. Berarti untuk semua TUK ya, Bu? Ya, saya saja Bu Glory dan TUK yang hanya habis masanya. Jadi ada TUK yang masanya ya waktu itu ya. Dan ketika izin teman-teman, kemarin juga ada pertanyaan seperti ini. Ada TUK yang ujiannya tuh jarang banget, Bu, bahkan nggak pernah ujian, ini gimana? Nah, terkait dengan pengaturan seperti ini, teman-teman Bapak Ibu, kami dari LSK dan juga dari organisasi tidak akan merepotkan dan memberatkan teman-teman TUK. Ketika memang ada halangan-halangan yang tidak bisa dilaksanakan oleh TUK, kita bisa saling berinteraksi, kita saling berkomunikasi, dan jadi hal itu tidak mutlak 100% gitu. Ketika kita ada ngobrol, ada sharing, akhirnya adalah win-win solution yang bisa kita lakukan. Gitu Mbak Glory. Ya. Baik Bu Dera, berarti itu untuk satu masa periode TUK ya, SKTUK ya? Iya, tapi hanya satu kali pembayaran. Jadi walaupun diulang lagi, pembaruan TUK-nya tidak akan dikenakan biaya. Jadi hanya satu kali untuk pemeliharaan akun saja. Karena selama ini kan pembuatan akun tidak berbiaya ya. Iya. Mungkin nanti bisa ini Bu Dera didata, kan ada beberapa TUK yang di daerah itu yang memang di kota kabupatennya lembaga tidak ada UJK itu. Itu yang di apa perlu didata. Sementara ada juga kota kabupaten yang memang lembaganya puluhan. Nah, itu kan jadi menimbulkan kesenjangan ya. Nanti mungkin jadi memberatkan TUK yang terkait gitu. Ya. Jadi dengan informasi kita bisa memetakan kira kemutlakan dari aturan ini untuk mungkin TUK yang lebih mandiri atau tipe A gitu Bu Glory ya, nanti kita bisa petakan seperti itu. Ini ada dengan DPD agar bukan menjadi beban baru bagi TUK, tapi ini menjadi salah satu layanan yang positif. Nanti diinformasi Bu Glory terkait tadi TUK yang oh ya nih traffic ujiannya banyak banget nih, oh ini TUK termasuk kategori traffic ujiannya yang benar-benar nggak ada. Tapi memang ada aturan yang TUK selama 2 tahun tidak menyelenggarakan, nah itu bisa diperibahas. Bahkan ditutup perizinannya karena ya nggak ada ujian selama 2 tahun, ini gimana gitu. Itu memang ada dalam juknis TUK itu ada. Nanti bisa kita saling tukar data Bu Glory ya. Pastinya LSK meminta data teman-teman DPD PPB Kartini untuk bisa menyampaikan terkait kondisi TUK di lapangan, karena yang paling paham adalah
teman-teman di lapangan. Nah, sehingga mungkin nanti DPD itu harus berkoordinasi dengan, oh maaf, terbalik. Ketika nanti kita memilih koordinator terpilih, misalnya TUK Bunga misalnya. Nah, TUK Bunga harus berkoordinasi dengan DPD IPB Kartini Provinsi Jawa Tengah dan Jogja untuk bisa tadi membuat inventarisir TUK dengan traffic ujian yang banyak maupun yang benar-benar mungkin tidak ada ujian sama sekali. Ya, Bu Ria ya. Iya, Bu Deda, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi dari TUK yang ada di sini? Saya Bun dari SKB Cilacap. Oh iya, Dari SKB silakan. Cilacap. Ya, baik, silakan Ibu. Baik Bunda, mohon maaf itu kameranya tidak bisa ada gangguan jadi tidak bisa dibuka. Nun sewu saya di kepengurusan TUK Tata Busana itu masih baru ya, jadi saya belum paham betul tadi yang disampaikan terkait ada biaya-biaya, ada pergantian ketua TUK berapa tadi 500.000 atau apalagi saya nun sewu karena saya juga tidak masuk di dalam grup belum masuk di dalam grup tentang TUK jadi saya kurang memahami mohon bisa dijelaskan kembali terkait biaya-biaya dan juga ketentuan umum yang mungkin saya belum paham yang harus diketahui maksud saya begitu. Terima kasih. Baik, iya, Ibu Mbak. dari SKB Cilacap tentang kepengurusan TUK baru atau penggantian TUK ya, Ibu. Selanjutnya, apakah ada lagi yang mau ditanyakan dari TUK yang lain? Tadi biaya apa yang harus kami keluarkan? Tadi baik, kayaknya Ibu. ada. Iya. Ya, baik, Ibu. Kita keep dulu pertanyaannya. Apakah ada lagi pertanyaan dari TUK lain? Saya Bu, dari TUK Sudirman. TUK Sudirman. Ya, Baik, Pak. Bisa ditanyakan apa? ya. Terima kasih. Menyambung dengan TUK SKB Cilacap terkait dengan masalah pembiayaan. Di sini saya sangat setuju dengan adanya biaya. Dengan catatan itu akan diperuntukkan untuk apa, kemudian aturannya dari mana. Karena setahu saya dari beberapa TUK yang ada itu belum pernah mengambil kebijakan terkait dengan pergantian ketua atau apa itu dikenakan biaya. Jadi kira-kira itu nanti ketika ini diberlakukan itu akan menjadi persoalan di TUK yang lain apa tidak gitu loh. Jadi mohon untuk dipertimbangkan karena terkait dengan biaya mungkin sih tidak banyak cuma ada yang pro dan ada yang kontra. Ini hal yang pasti akan terjadi. Jadi harapan kami itu kalau memang mau digunakan apa ada pembiayaan itu dasarnya dari mana, kemudian nanti peruntukannya untuk apa, dan itu dilakukan oleh TUK lain apa tidak gitu. Itu aja Pak, Bu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari TUK Sudirman. Untuk Ibu Ketua LSK, apakah bisa dijawab sekarang? Ya. Untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Memang terkait kebijakan, ini terkait dinamika dari apa ya yang terjadi saat ini. Dan juga saat ini di LSK sendiri sudah menerima hampir 25 proposal yang belum kami follow up terkait pembentukan TUK baru. Sehingga kami pun bahkan di salah satu proposalnya itu bahkan sudah melampirkan surat rekomendasi dari dinas. Yang setelah kalau kami mau petakan, contohnya misalnya surat rekomendasi surat rekomendasi dari dinas gitu. Tapi ini belum kami follow up nih. Karena setelah kami petakan di kota kabupaten tersebut sudah ada TUK-nya gitu. Sehingga ya TUK yang sekarang yang mungkin lebih mandiri itu yang memang siap bekerja sama dengan LS. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan pergantian ketua TUK. Bahwa memang jenis aturan di LSK Busana adalah ketua TUK tidak bisa menguji di TUK-nya sendiri. Akhirnya beberapa teman-teman TUK itu berganti atau mengganti pimpinan TUK-nya sehingga
pimpinan-pimpinan TUK yang kebetulan juga menjadi penguji akhirnya bisa menguji di TUK-nya sendiri. Nah, dengan pergantian banyaknya permintaan pergantian TUK tersebut, artinya itu pun perlu kami mengecek satu persatu akun-akun TUK gitu. Itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang cepat juga. Kami harus mengganti TUK, memproses SK baru dan lain sebagainya. Sehingga kami berpikir panjang dengan segala macam akibatnya untuk memutuskan terkait pembiayaan-pembiayaan ini. Dan pembiayaan-pembiayaan ini insya Allah tidak akan merugikan Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu mungkin dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk pembayaran tersebut, tadi sudah kami sampaikan bahwa kami bersedia untuk kita konseling dan menyampaikan kendala terkait pembiayaan tersebut. Tapi pembiayaan tersebut sekali lagi adalah untuk teknis dari proses perubahan-perubahan yang terjadi dalam rangka permohonan-permohonan yang diterima oleh LSK. Yang kami harus memfollow up. Karena kalau kami tidak follow up juga Bapak Ibu sering bertanya WA, Bu, bagaimana proposal saya dan lain sebagainya. Sehingga kami juga berkorespondensi dengan Orpro, dengan DPP IPB Kartini untuk memfollow up tersebut. Dari kronologis tersebut akhirnya dibuatkan surat tugas, meminta kepada DPD dan juga tim verifikator dan lain sebagainya. Jadi perjalanannya sangat panjang sekali. Sehingga akhirnya kami mengambil keputusan seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi bahwa segala sesuatu itu niatnya adalah bukan untuk memberatkan teman-teman TUK, seperti tadi yang disampaikan Ibu Glory, bahwa bagaimana jika ada TUK yang memang saat ini sedang minim secara dana operasional. Sekali lagi kami sangat terbuka untuk kita berkomunikasi dan juga mungkin konseling. Dan ini bukan harga mati Bapak Ibu, jadi tenang saja Bapak Ibu bisa menyampaikan secara pribadi ya, mungkin kalau di forum kan tidak mungkin kayaknya nggak nyampe untuk diucapkan, bisa secara pribadi menyampaikan kepada LSK bahwa memang TUK kami saat ini sedang minim sekali sehingga untuk pembiayaan pergantian TUK kami belum bisa melaksanakannya. Nanti kita cari win-win solution secara yang terbaik. Tadi pertanyaan dari Ibu TUK SKB Cilacap, nanti Ibu akan dimasukkan ke grup ya. Saya juga pernah Ibu mungkin tahun berapa itu menguji di SKB Cilacap, waktu itu ketuanya Bapak-bapak ya Bu ya, mungkin sudah ganti. Dan terkait informasi-informasi itu banyak sekali informasi di grup. Jadi Bapak Ibu silakan menyimak semua informasi yang ada di grup dan juga bisa berinteraksi dari informasi tersebut. Kemarin kami memang sempat mengunci WAG di TUK karena grup TUK itu dibuat untuk list pembelian buku. Mohon izin Bapak Ibu bahwa mungkin kalau list pembelian buku bisa di grup sebelah. Kalau grup TUK itu terkait dengan informasi LSK dan pelaksanaan uji kompetensi saja. Sehingga kemarin kami mematikan hanya admin yang bisa mengirim. Tapi kalau nanti sudah clear, Bapak Ibu bisa berdiskusi, kami buka kembali terkait kunci chat supaya kita bisa saling berinteraksi. Karena kemarin ada kiriman tentang list pemesanan buku. Jadi salah kamar Bapak Ibu kalau mengirim list pemesanan buku karena bukunya bukan buku soal uji kompetensi ya, itu mungkin di grup sebelah. Ya. Dan terkait izin saya menguatkan informasi untuk pajak penguji. Jadi terkait dengan SK penguji memang di tahun 2025 SK penguji itu masanya sudah hampir habis. Bahkan sudah habis, bukan sudah hampir, sudah habis. Sehingga di 2025 di awal itu akan ada refreshing penguji. Dan mungkin di spill informasi spesial nih buat teman-teman di Jawa Tengah dan Jogja, bahwa salah satu persyaratannya adalah semua penguji yang akan mengikuti proses refreshing penguji itu sudah memiliki NPWP dan FPIN yang aktif. Sehingga tidak lagi menyulitkan TUK ketika membayar pajak PPh penghasilan penguji yang ternyata nggak bisa diproses karena FPIN-nya belum aktif atau e-billingnya nggak bisa atau nggak terekam namanya. Itu adalah salah satu persyaratan untuk refreshing penguji nanti. Ini ada lagi yang bertanya silahkan. Baik, pertanyaan dari SKB Cilacap dan TK Sudirman sudah terjawab ya Bapak dan Ibu.
Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain? Mungkin di chat ada dari Gloria Panji. Eh, Mungkin bisa dipetakan TUK yang dalam 1 tahun UJK beberapa kali, lalu biaya administrasi yang 2 juta itu bisa dibuat beberapa jenis, misal 1 sampai 4 sekian juta, lebih dari 4 sekian juta. Apakah bisa seperti itu? Apakah bisa langsung dijawab, Ibu? Ibu Ketua LSK? Ya, nah mungkin sebelum kita menginventarisir, karena itu adalah tugas koordinator TUK. Kita langsung nih ke sesi berikutnya ya untuk pemilihan koordinator ketua TUK wilayah 4 yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bapak Ibu silahkan menuliskan di chat karena khawatirnya kalau saya langsung menunjuk teman-teman pasti nanti akan sering berkoordinasi. Cuman hanya yang menjadi underline dari LSK bahwa koordinator TUK pastinya adalah TUK yang memiliki integritas yang baik, artinya berkomunikasi dengan positif dan fast respon ya. Jadi kalau ada TUK yang di WA hari Senin dibalesnya hari Jumat, sebaiknya jangan jadi korwil TUK ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena itu akan sangat menyulitkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berinteraksi. Jadi fast respon dalam koordinasi atau dalam dalam membalas chat dan lainnya itu adalah salah satu kunci dan peranan penting dan juga indikator penting untuk pemilihan pimpinan TUK dan juga terkait kemandirian TUK itu menjadi salah satu aspek juga. Namun saya berikan keleluasaan kepada teman-teman Jawa Tengah dan Jogja untuk memilih kira-kira siapa sih koordinator TUK yang paling paling cocok untuk dipilih. Bapak Ibu silakan menulis di chat nama TUK-nya. Nanti kita akan bisa menyimpulkan kira-kira siapa TUK terpilih sebagai koordinator wilayah 3. Wilayah 4. Silakan di chat grup, di chat Zoom. Ini Baik, milih Ibu. 2 atau 1 ya, Bu? Pilihnya 1, nanti pasti Berarti kan dari ini 1 DIY, itu silakan sendiri, Jateng sendiri atau gimana? digabung Bapak, digabung. Korwil 4-nya Oh, gabung. digabung ya, wilayah DIY dan Jawa Tengah itu ya? Ya, seperti Oke. kemarin di Sumatera juga digabung. Ya, ya. Kalau mau milih diri sendiri juga boleh. Ya, saya tak milih sendiri aja lah. Saya memilih TUK saya sendiri sebagai korwil. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk memilih TUK mana yang kira-kira cocok untuk koordinator wilayah 4, yaitu adalah wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dipersilakan untuk menulis di chat, baru ada 4 orang. Siapa sih?
Ini ada dari chat juga. Oke. Tadi whiteboardnya bisa tadi? Bisa nggak? Nggak bisa. Whiteboard tadi ada whiteboard. Nggak bisa. Hmm. Baik, ini sudah banyak yang masuk nih dari teman-teman semua. Ya, terima kasih TUK Kumasari yang sudah hadir, TUK Vita hadir, terima kasih. Sudah ada nama TUK Sudirman dan TUK Alwinen. Baik, Bapak Ibu, Korwil 4 ini itu merangkul dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga nanti ketika ada informasi, ini adalah menjadi perpanjangan LSK untuk bisa kita koordinasi. Dan rencananya koordinasi tidak hanya lewat Zoom, tapi kita akan kopi darat Bapak Ibu. Jadi kami akan berkunjung ke Jawa Tengah dan Jogja. Nanti kita sepakati dari Korwil kira-kira tempatnya di mana untuk koordinasi lanjutan. Dan terkait tanggal nanti akan diinfokan kapan tanggalnya untuk kita berkoordinasi. Karena banyak hal yang harus kita diskusikan, kita koordinasikan. Ini sepertinya makin sengit ini, Bapak Ibu. Makin seru pemilihannya, nama-namanya ya. Boleh kayak gitu, di resume berapa skor sementara. Silakan. Baik, untuk skor sementara untuk TUK Alwin ada 5 suara. Selanjutnya untuk TUK Sudirman ada 5 suara juga. Pak, imbang gimana sih? Satu lagi mau nambahin, Pak Joko belum Sudirman tulis. saja. Saya dari Alwin Sudirman saja. Nanti Alwinnya, saya yang support dari DPD-nya aja. Nanti semuanya saya bingung nanti. Kan nanti ketika ada koordinator dari TUK kan DPD tetap terlibat, toh Bun? Iya, betul. Nah, nanti saya bingung nanti semuanya di Alwin. Baik, kalau gitu sudah kita close survei, kita close bahwa yang menjadi Korwil dari wilayah Korwil 4 dengan area Jogja dan Jawa Tengah dari TUK Sudirman. Kita berikan jempol Bapak Ibu atau jempol yang di sini. Selamat Pak Yakob. Pak Yakob nanti tolong disiapkan sambutan terbaiknya. Selamat Pak Ganteng. Iya, ditunggu koordinasinya dengan Iya, DPD. Pak Yakob sama Kemarin pengen diundang ke ukurannya Kertanegara. nih di Poro Pak Yakob. Ya, baik teman-teman, untuk Korwil sebenarnya tupoksinya apa sih Bapak Ibu Korwil? Aku tadi di chat sudah dikasih tupoksi satu nih sama Bu Glory dari Alwin. Ya, yaitu kami sepanjang rencana yang dibicarakan siapa UJK nanti yang misalnya lebih dari 1 sampai 4 ujian boleh kita petakan di Jawa Tengah ya. Kita bisa ketemu lagi secara kopi darat nanti teman-teman. Dan harus koordinasi dengan DPD Bisa. Tapi ini loh, apa tekan data pendukungnya itu? Kalau untuk Jawa Tengah, Ketua DPD-nya Ibu Yeti, mungkin bisa koordinasi dengan Mbak Glory, serta dari Jogja Ketua DPD-nya Sebentar lagi ketuanya Mbak Glory, Bu. Bu Glory. Belum, enggak Pak, enggak, nanti. Musda ya Pak. Kalau Jogja DPD IPB Kartini. Selamat Pak Yakob ya. Terima kasih. Syukurannya nih di Poro. Ya, Pura-pura terbesar juga. Benar nggak? Teman-teman izin bertanya untuk Ketua DPD Yogyakarta, Bunda Narti ya, betul? Iya, betul. Iya, betul Bunda. Bu Haja Sunarti. Bunda Haja Narti. Baik, jadi Pak Yakub izin sebagai TUK Sudirman, Ketua Korwil 4, bisa berkoordinasi dengan Bunda Narti, Ketua DPD Jogja, dan Ibu Yekti atau Ibu Glory dari Ketua DPD Jawa Tengah. Ya, nanti kita saling berkoordinasi untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada teman-teman TUK dan lembaga LKP-LKP di binaan kita. Baik teman-teman, demikian
yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan mungkin ada yang sedikit saya sampaikan sedikit sebentar sebagai tambahan dan kata-kata terakhir. Nanti ada pemilihan wajah terbaik ya. Gimana Bu MC? Betul Boleh foto sekali. dulu deh, saya. Jadi sebelum kita tutup, kita akan ada foto bersama. Nanti akan ada pemilihan ekspresi dan wajah terbaik dari foto yang akan diberikan surprise oleh Ibu Ketua MSK. Saya nggak ikut. Ya, baik. Lagi masuk angin. Ya, izin close statement, yaitu teman-teman, terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini. Semoga saya paham teman-teman pastinya sibuk sekali dengan aktivitasnya masing-masing yang luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Semoga waktu yang disempatkan dan niat baik mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan izin terkait apa yang dinamika interaksi antara LSK dan TUK, bahwa berpikir itu sulit dan itulah mengapa kebanyakan orang lebih suka menilai. Berpikir dengan sungguh-sungguh melibatkan upaya intelektual yang sulit, yang menantang, karena proses berpikir membutuhkan refleksi, introspeksi, serta kemampuan untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Ini berbeda dengan hanya sekedar memberikan penilaian, komentar dengan cepat terhadap sesuatu atau terhadap seseorang yang seringkali dilakukan tanpa banyak berpikir yang mendalam. Dan dalam konteks interaksi antara LSK dengan teman-teman TUK, bahwa kita biasanya kadang cenderung menghakimi atau mungkin menilai tanpa benar-benar kita mau berpikir kritis atau mencoba memahami kompleksitas tersebut, situasi dari orang atau kabar yang kita nilai. Jadi harapan kami antara LSK dan TUK serta sekarang terpilihnya Ketua Korwil Wilayah 4, kita bisa saling mendorong kerjasama koordinasi yang positif. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, boleh kameranya dibuka dulu. Kita akan ada foto bersama. Yang dapat hadiah yang fotonya gimana, Bu MC? Yang ekspresinya paling menarik, Ibu Bapak. Jadi ekspresinya jangan senyum aja nggak apa-apa, boleh yang lain. Oke, operator sudah siap untuk foto? Sudah. Nah, Satrio ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Baik teman-teman, terima kasih. Mohon izin ya, Liv ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yakub, Baik. Terima kasih. selamat ya. Waalaikumsalam. Ya, Lagi poro selamat Terima kapan Pak kasih, Yakub? Bu. Halo, Temanggung. Ya, halo Pak Niti. Bolomu sisi Ayo di ke Temanggung. Temanggung. Jeporo. Baik, Pak Yakub, apakah ada sambutan? Ya. Makasih, Pak Yakub Bu. mau ada sambutan sebagai Nggak bisa Ketua Sardinia, pura-pura. Koordinator Wilayah 4. Dipersilakan Pak Yakob. Ya, sambutan dari Pak Yakub. Dipersilakan. Bu Gloria, sampai jumpa nanti tanggal 26. Ya, Bapak. Nah, sehat selalu ya. Amin, Bapak juga. Semua sehat. Bagaimana Pak Yakub? Apakah sudah siap Monggo untuk Pak sambutan? Yakob. Bapak, Monggo, Pak. ditunggu Bapak. Halo Pak Yakub. Apa sudah? Pak Oh, Yakub, mungkin Pak halo. Yakubnya sudah live atau? Hah? Pak Yakub sudah closing. Apakah sudah live Pak Yakub? Coba lihat nih. Sambutan ketua terpilih aja nih. Halo Pak Yakub. Terus ngilang Pak Yakub. Ya, Halo, kok sudah sudah menghilang sepertinya hilang? Pak. Iya. Iya, sudah hilang dari peserta sepertinya. Mas aku Baik.
sudah Kalau hilang, begitu, closing dia. saya ya sudah closing duluan sepertinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.